Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadia Risri Maimunah NIM 1814080079 dengan dosen Ibu Dr. Milyasari SPD MSI Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang referensi. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian referensi. Nah, pengertian referensi adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, atau kita dikenal juga dengan rujukan. Nah, referensi memakai faktual maupun non-faktual. Referensi faktual terdiri atas statistik contoh, kesaksian, serta objek faktual. Referensi bisa berupa bentuk bukti, nilai-nilai, serta kredibilitas. Sumber materi referensi ialah tempat materi itu ditemukan. Nah, kemudian ada jenis-jenis referensi. Yang pertama, bukti. Nah, bukti ini seperti statistik, contoh-contoh dan kesaksian. Yang kedua, ada nilai-nilai yang dipakai oleh orang yang menerima argumentasi atau orang banyak. Kemudian yang ketiga ada kredibilitas pemberi informasi. Nah, seperti orang pemberi informasi mungkin mengarah pada pengalamannya sendiri untuk dapat meyakini pendengarnya bahwa dia adalah orang yang cakap berinformasi. Kemudian ada tujuan pembuatan referensi. Tujuan pembuatan referensi yang pertama yaitu agar memperkuat teori dan argumentasi. Nah, referensi dipakai untuk bahan penunjang dari teori atau argumentasi yang dituangkan dalam tulisan. Referensi menjadi suatu landasan pada penyampaian argumentasi sehingga mempunyai dasar yang kuat serta bisa diterima oleh masyarakat banyak sebagai pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua, menghindari plagiarisme. Plagiarisme ini pemakaian referensi bertujuan supaya tidak menjadi suatu tindakan plagiat atas hasil karya orang lain. Nah, sebuah tulisan pada umumnya menjadi hak kekayaan intelektual penulis. Nah, maka jika seseorang penulis memakai teori, kalimat ataupun pendapat yang dipakai dari sumber lain harus mencantumkan sumbernya dengan jelas. Nah, yang ketiga ada menghargai karya orang lain. Referensi juga butuh dicantumkan untuk bentuk penghargaan atas hasil karya orang lain. Pada umumnya, pendapat atau teori orang lain bisa diambil serta dipakai dengan garis dalam melengkapi sebuah karya tulis. Maka, untuk bentuk suatu penghargaan perlu diberikan perujukan yang jelas terhadap sumber dan dari teori yang dituliskan dengan lengkap memakai metode atau cara penulisan referensi tertentu. Lalu ada memberikan informasi kepada pembaca. Nah, referensi juga memiliki maksud untuk memberikan informasi kepada pembaca pada sumber asli serta lengkap dari suatu pendapat atau teori. Dengan adanya referensi itu, maka pembaca dapat menemukan informasi itu dengan lebih lengkap sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian ada tata cara penulisan referensi. Nah, yang pertama, penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Nah, dalam hal ini yang paling utama adalah memperhatikan tanda baca serta urutannya. Jadi, urutan referensi dari sumber buku itu yang pertama nama penulis. Nah, jadi nama penulis atau nama pengarang ditulis paling awal. Perlu diingat bahwa untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu, lalu diberi tanda koma, kemudian baru mencantumkan nama depan dan nama tengahnya. Nah, jika buku tersebut adalah sebuah karya dari dua penulis atau lebih, hanya penulis yang pertama urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan berikutnya tetap pada nama aslinya. Gelar pendidikan atau gelar-gelar lainnya itu tidak perlu ditulis dalam referensi. Nah, jika pada buku yang diambil sebagai referensi itu tercantum nama editor, maka penulisannya dilakukan dengan menambahkan singkatan ED. Nah,
Jika pengarang atau penulis terdiri dari dua atau tiga orang, maka nama penulis dituliskan semuanya dengan ketentuan nama orang yang pertama dibalik, seperti yang tadi saya sampaikan, sedangkan untuk nama orang kedua, ketiga, atau keempat dan selebihnya itu tetap sama. Contohnya misalnya namanya Sumarjan Selo dan pengarang yang keduanya Marta Susilo. Jadi untuk menulis referensinya itu yang pertama kita harus menulis Selo, kemudian koma, Sumarjan, dan Marta Susilo. Jadi nama pengarang yang pertama ditulis terbalik namanya dan pengarang selanjutnya itu tetap. Jika penulisnya lebih dari 3 orang, penulisan nama pengarang pertama tetap seperti sebelumnya harus dibalik dan kemudian ditambahkan singkatan dengan DKK dan kawan-kawan. Jadi tidak perlu disebutkan semuanya. Nah, yang kedua urutannya itu yaitu tahun terbit. Nah, jadi tahun terbit itu selanjutnya dengan mencantumkan tahun terbit dari sumber buku yang kita gunakan sebagai referensi. Jangan percaya dengan angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang kita gunakan itu pada cetakan kedua atau ketiga atau cetakan yang terakhir gitu. Nah, kemudian habis tahun terbit itu ada judul buku. Nah, judul buku itu kita harus membuatnya dengan tulisan italik atau miring. Nah, setelah judul buku kita menuliskan kota dan nama penerbit. Jadi langkah terakhir itu kota dan nama penerbit. Jadi dengan mencantumkan kota penerbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut, nama kota harus didahulukan, kemudian diikuti dengan tanda titik 2, kemudian kita tulis dengan nama penerbitnya. Nah, jadi di sini saya punya contoh. Jadi judul bukunya itu Metodologi Penelitian Pendidikan. Nah, penulisnya itu Profesor Dr. Haji Syafruddin Nurdin MPD. Nah, penerbitnya Hakim Publishing. Kota penerbitnya Bandung, tahun terbitnya 2017. Nah, jadi jika kita ingin menuliskan daftar pustaka atau referensinya, yang pertama terlebih dahulu kita harus menulis nama penulisnya atau nama pengarangnya. Ingat harus dibalik nama pengarangnya. Jadi Nurdin Syafruddin, titik 2017 itu tahunnya, titik judul bukunya Metodologi Penelitian Pendidikan, titik kota penerbitnya Bandung, titik 2, kemudian itu nama penerbitnya Hakim Publishing. Nah, kemudian yang kedua ada penulisan daftar pustaka dari jurnal atau majalah. Nah, jadi dari jurnal atau majalah ini dia tidak berbeda jauh dengan cara penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Jadi kita perlu mencantumkan nama penulis, kemudian tahun terbit, kemudian judul artikelnya atau judul jurnalnya, kemudian nama kota dan penerbitnya. Hanya saja terdapat beberapa urutan penulisan yang berbeda. Yang pertama, nama, pastikan nama yang ditulis pada daftar pustaka tersebut yaitu nama dari penulis artikelnya, bukan editor jurnalnya atau editor koran atau editor majalahnya. Jadi harus mendahulukan penulisan judul artikel kemudian yang kedua ada judul. Nah, jadi judul itu harus mendahulukan penulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi. Penulisan tidak memakai format italik, melainkan tegak lurus dengan memakai sebuah tanda kutip 2. Jadi kutip 2 pembuka dan penutup. Kemudian lanjutkan pada penulisan sumber jurnal ataupun majalah artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah atau koran baru dicetak miring atau italik. Ikuti di halaman beberapa artikel tersebut dimuat yang ditulis pada tanda kurung. Kemudian di sini saya ada contohnya. Jadi ada data artikelnya itu judul jurnalnya itu Sirok Bastra, Jurnal Kebahasaan dan Sastra Indonesia. Nah, judul artikelnya Bahasa Indonesia dan Sastra Kota Yogyakarta. Penulisnya ada Umar Solikan, kemudian penerbitnya Kantor Bahasa Provinsi Malang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kota penerbitnya itu Yogyakarta dan tahun terbitnya 2013. Nah, jadi di sini sudah bisa teman-teman lihat bagaimana penulisan daftar pustakanya.
Nah, selanjutnya penulisan daftar pustaka dari skripsi. Nah, jadi dari skripsi ini yang pertama, nama penulis skripsi. Tuliskan nama penulis atau pengarang skripsi, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Setelah nama penulis skripsi, kemudian kita menuliskan tahun. Nah, jadi tulis tahun skripsi yang dibuat dan diakhiri juga dengan tanda titik. Kemudian judul skripsinya. Habis judul skripsi, nah setelah judul skripsi juga diakhiri dengan tanda titik ya. Kemudian setelah judul yaitu tulis keterangan bahwa itu skripsi. Jadi setelah judul skripsi tersebut kita bikin kata-kata skripsi, kemudian titik juga, lalu nama universitasnya. Jadi di sini ada saya berikan contoh di sini, bisa teman-teman lihat. Jadi Yasinta itu nama penulis skripsinya, 2014 tahunnya, korelasi sikap siswa terhadap pembelajaran fisika dengan hasil belajar fisika di kelas 10A SMA Negeri Yogyakarta. Itu judul skripsinya, kemudian titik, lalu kita tulis kata-kata skripsi titik. Nah, universitasnya yaitu Universitas Sanata Dharma. Pustaka dari website ini yang pertama nama pengarang, kemudian diakhiri juga dengan titik. Setelah nama pengarang, tahun terbitnya diakhiri titik, kemudian judul artikelnya. Nah, terus habis judul artikel, alamat web. Setelah alamat web yaitu tanggal diaksesnya. Nah, jadi di situ bisa teman-teman lihat. Nah, ini contohnya Syaifullah.2009.satelit di https://rumus .co.id diakses 21 Mei. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka dari internet. Nah, jadi dari internet ini yang pengarang, nama pengarang terlebih dahulu kita tulis. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda titik juga. Setelah nama pengarang itu tahun publikasinya, diakhiri dengan tanda titik kemudian tambah spasi. Lalu setelah tahun publikasinya ada judul tulisannya, kemudian habis judul itu keterangan internet. Nah, jika sudah menulis keterangan dari internet, tuliskan huruf internet tersebut yang diberikan tanda kurung buka dan kurung tutup dan diakhiri dengan tanda ketik. Kemudian setelah itu diakhiri dengan link dari internet tersebut. Nah, di sini juga memberikan contoh, bisa teman-teman lihat. Sebelumnya teman-teman harus mempunyai aplikasi Mendeley terlebih dahulu, yaitu mendownloadnya mudah di Google Chrome ataupun dimanapun yang bisa mendownload aplikasi Mendeley tersebut. Nah, ini saya sudah mempunyai aplikasinya. Kemudian kita buka aplikasinya. Nah, seperti ini tampilan aplikasi Mendeley tersebut. Nah, untuk menginput aplikasi Mendeley ke Word, caranya teman-teman buka aplikasi Mendeley, kemudian di Tools. Nah, ini jika teman-teman belum menginputnya ke Word, nah di sini ada bacaan install MS Word plugin. Nah, teman-teman klik itu, kemudian jika sudah nanti tulisannya berubah menjadi uninstall. Nah, kita ke Word. Untuk melihatnya ke reference. Nah, di reference ini ada insert citation. Nah, ini insert citation-nya ada bacaan Mendeley. Nah, saya mempunyai Mendeley yang versi 1.19.4. Nah, di sini. Untuk membuat daftar pustaka dari Mendeley cukup mudah. Yang pertama jika kita ingin mengambil jurnal atau dokumen itu di laptop kita yang sudah kita download sebelumnya, pertama klik tanda tambah di sini yang add, klik. Nah, kemudian teman-teman pilih jurnal yang mau teman-teman buat daftar pustakanya. Nah, di sini saya memilih ini. Nah, kemudian dia tampilannya seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin mencari daftar jika teman-teman ingin mencari jurnalnya, di sini bisa juga yaitu di literatur search. Nah, tapi ini harus mempunyai koneksi internet ya. Nah, kembali lagi di jurnal tadi, all dokumen. Nah, di sini
saya ingin membuat daftar pustaka dari ini, jurnal yang ini, pembelajaran asesmen. Nah, caranya mudah. Yang pertama, Ctrl C, kemudian kita kembali ke Word, lalu Ctrl F, Ctrl V saja. Nah, di sini. Nah, ini misalnya ya, contoh. Nah, di sini udah tertulis daftar pustakanya. Kemudian, sebelumnya di sini ada style-style tentang daftar pustaka. Nah, di sini ada banyak. Ada more style. Ini banyak juga. Nah, misalnya di sini saya ingin mengambil yang tentang Harvard ini. Nah, use this style. Done. Nah, kemudian kita kembali ke aplikasi Mendeley tadi. Tinggal Ctrl C, kemudian ke Word, lalu Ctrl V. Nah, jadi seperti ini tampilan untuk style yang Harvard tadi. Nah, sekian, hanya itu saja membuat daftar pustaka dari Mendeley. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan panduan penggunaan Zotero. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload aplikasi Zotero. Ini bentuknya seperti ini, kemudian kita buka aplikasinya. Nah, aplikasi Zotero itu bentuk awalnya, tampilan awalnya itu seperti ini. Lalu selanjutnya kita buka Microsoft Office Word. Pada Microsoft Word ini telah ada Zotero. Perhatikan kursor saya ini. Nah, jadi jika di Microsoft Word itu sudah ada Zotero, itu artinya kita telah mendownload Zotero dan kita juga telah menginstal aplikasi Zotero. Kemudian Zotero tersebut juga sudah terhubung ke Microsoft Word kita. Nah, jadi Zotero itu dia ada add or edit citation, ada add or edit bibliography, ada document preference, ada refresh, dan ada unlink citation. Nah, biasa Zotero ini digunakan untuk membuat referensi dari kutipan yang kita ambil, buat daftar pustaka juga bisa secara otomatis. Jadi kita tidak perlu membuatnya itu seperti ketik manual. Jadi dia bisa secara otomatis. Biasa kita menulis karya ilmiah atau makalah atau skripsi. Nah, jadi itu kan kutipannya itu saya biasanya mencarinya itu di Google Scholar atau Google ini. Saya mencari kata kuncinya metodologi penelitian pendidikan. Sebelumnya melihat-lihat ini. Nah, dari sini saya mengambil sumber dari yang berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan karya Dwija. Ini berbentuk buku, dan juga saya ambil sumber dari ini. Judulnya Pengembangan Modul Mata Kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Berbasis HOTS. Curatornya itu Adriani. Nah, jadi yang kedua itu download. Ini sumber pertama yang telah saya download. Ini dia bentuknya seperti buku. Judulnya Metodologi Penelitian Pendidikan karya Dr. Andes Iwayan Dwija MPD. Nah, di sini saya ingin mengutip tentang manfaat metodologi penelitian. Nah, ini saya ingin mengutip ini. Oke, paste. Nah, gimana kita membuat sumbernya dari Zotero ini? Caranya, yang pertama kita kembali dulu ke Google, kemudian di sini ada tanda kutip atau petik 2. Kita klik. Nah, sini ada bentuk-bentuknya dari kutipan. Karena kita menggunakan Zotero, maka kita pilih yang Reference. Kita klik Reference, kemudian kita tunggu downloadnya di sini. Jika sudah terdownload, kita kembali ke aplikasi Zotero. Nah, jadi nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi kutipan yang tadi akan terimpor ke aplikasi Zotero. Kita klik OK. Nah, jadi dia langsung muncul ini. Perlu kita ingat nama kreatornya ini. Ini yang menjadi kata kunci saat kita membuat sumber atau referensi dari kutipan yang kita ambil tadi. Kreatornya bernama Dwija. Jadi kita kembali ke Microsoft Word. Kita klik Add or Edit Citation. Nah, ini
pilih stylenya itu mau bagaimana. Saya ingin yang full knot ini. Nah, di sini banyak stylenya kan, bisa teman-teman pilih sesuai aturannya bagaimana. Nah, di sini saya display citationnya memilih yang bentuknya footnotes. Jika teman-teman ingin membuat endnotes, maka tinggal klik yang ini. Oke. Nah, kita cari nama kreatornya tadi. Kreatornya Dwija. Klik, kemudian enter, tunggu sebentar. Nah, langsung otomatis dia sumbernya berfootnote seperti ini. Nama pengarangnya Iwayan Dwija, ini judul bukunya, ini penerbitnya, ada juga tahunnya, ada jumlah ada halamannya. Jadi jika teman-teman ingin merubah stylenya, tinggal diklik ini, kemudian kita klik dokumen preference. Nah di dokumen sini teman-teman bisa mengubah stylenya, bisa ubah endnote. Nah, endnote dia berarti di sini, nggak di bawah. Saya ingin kembali lagi seperti footnote, berbentuk footnote. Tinggal klik, kembali footnote. Oke. Nah, sekarang dia sudah kembali seperti yang awal tadi, berbentuk footnote. Nah, jika teman-teman ingin bertanya apakah bisa Zotero ini membuat daftar pustaka secara otomatis? Bisa, tentu saja bisa. Jadi caranya itu seperti ini. Kembali ke Zotero, kemudian kita tinggal klik Add or Edit Bibliography. Tunggu sebentar. Nah, jadi di sini langsung otomatis terbuat daftar pustakanya. Nih. Nah, jadi di sini dia juga sudah otomatis diurutkan berdasarkan huruf abjadnya. Jadi yang ini huruf abjad yang pertamanya itu kan Adriani. Padahal dia ini sumber kutipan dari yang kedua, yang ini. Nih, yang kedua ini kan. Tapi di daftar pustaka dia sudah langsung otomatis langsung otomatis terurutkan, berurutan dia berdasarkan abjadnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman.